Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Angling Dharma. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ceritanya. Raksasa Pancatnyana. Di negeri seberang berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Simbar Manyura. Daerah kekuasaan kerajaan itu sangat luas, rakyatnya banyak. Para punggawa dan para menteri juga tak terbilang jumlahnya. Rajanya adalah seorang raksasa yang bernama Asitrapati. Raja itu juga dikenal dengan sebutan Raja Pancatnyayana. Raja Pancatyana sangat sakti, mulia, dan berilmu gaib. Dia dapat memasuki ruangan terbuka dan tertutup. Wajahnya menyeramkan, janggutnya panjang sampai di dada. Matanya bagaikan matahari kembar dan giginya runcingnya tampak sangat menakutkan. Prajuritnya sebagian berwujud manusia dan sebagian lagi berwujud raksasa. Dalam pemerintahannya, Pancatnyaya dibantu oleh pati yang sangat menjijikan. Pati itu juga bertaring runcing-runcing. Pati itu memimpin rakyat banyak. Dia sakti dan mempunyai ilmu menipu dalam berperang. Dia gagah perkasa dan kebal. Pati itu bernama Kala Srenggi. Karena merasa kuat dan memiliki rakyat banyak, sang raja berkehendak memperluas daerah jajahannya. Dia ingin berkuasa dimanapun. Meskipun raja itu sangat kuat, seluruh rakyatnya membencinya. Raja itu beristri banyak, yakni 100 orang. Tidak semua istrinya berwujud raksasa, ada juga istrinya yang berwujud manusia. Dari 100 itu yang cantik-cantik itu, yang paling disayanginya adalah Dewi Mayangsari. Putri Mayangsari juga berwujud raksasa, tetapi cantik rupanya. Putri Mayangsari tidak pernah riang karena memang dia tidak mencintai Raja Pancatnyana. Putri itu menyiksa tubuhnya sendiri. Ia menjauhkan diri dari busana indah. Kalau didekati Raja Pancatnyayana, Dewi Mayangsari menjadi bingung dan akhirnya menangis. Pada suatu sore nan cerah, di kerajaan Simbar Mayura sedang diadakan pertemuan antara istri raksasa. Dewi Mayangsari bertanya kepada para madunya, "Hai para maduku, apakah kalian juga mencintai sang raja?" Secara serempak, para madu mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak pernah mencintai raja yang menjijikan itu. Mereka hanya ketakutan kalau tidak menuruti kemauan sang raksasa. Dewi Mayangsari semakin yakin bahwa bukan ia sendiri yang membenci raksasa itu. Semua madunya juga tidak mencintai suaminya. Mereka bahkan sangat membenci raja raksasa itu. Malam hari itu juga datang bisikan dari Yang Maha Kuasa. "Hai Dewi Mayangsari, engkau dapat terlepas dari cengkraman raja raksasa itu. Tetapi engkau harus menyiasati raksasa itu." Saat terbangun, Dewi Mayangsari berpikir keras tentang siasat yang harus dilakukan. Para abdi raja raksasa setiap hari melihat kesedihan Dewi Mayangsari. Mereka menyampaikan keadaannya itu kepada rajanya sambil bersujud. "Hamba khawatir akan kesehatannya." Karena mendapat laporan seperti itu, raja raksasa itu segera datang ke tempat Dewi Mayangsari. Dewi Mayangsari mengetahui kedatangan sang raja. "Wahai putriku, mengapa engkau selalu bermuram durja? Apakah yang sedang engkau pikirkan? Apakah engkau mempunyai keinginan?
katakan kepadaku. Aku akan segera mengabulkan permintaanmu." Karena disapa seperti itu, Dewi Mayangsari memberanikan diri berkata kepada Raja Pancatnyayana, "Sebelum hamba mengaturkan keinginan hamba mohon maaf Gusti. Hamba ingin menjadi madu sang dia Durasilawati yang sangat cantik. Kabarnya beliau sekarang berada di Pulau Jawa bersama suaminya. Hamba dapat memperdaya dengan baik. Caranya adalah permata mahkotanya hamba lepaskan dan hamba simpan di dalam Cepu Manik. Setelah permatanya ada di sini, pasti sang putri tidak dapat berkata-kata lagi, seperti orang bisu. Wahai Paduka, keluarkanlah Cepu Manik itu. Hamba ingin memperlihatkan wajah Tuan Putri yang termasyhur itu." Demikian permohonan Dewi Mayangsari. Raksasa Pancatnyayana segera mengambil Cepu Manik yang dimaksud oleh sang Mayangsari. Alangkah terkejutnya raksasa itu karena Cepu Manik itu sudah kosong. Permatanya sudah tak ada lagi. Raksasa terkejut dan berkata dengan kerasnya, "Siapa berani mencuri permata di dalam cucuku ini? Mengapa tidak minta izin terlebih dahulu?" Raksasa itu sekali lagi membuka Cepu Manik itu, dan rasa terkejutnya semakin bertambah-tambah karena ia menemukan sepuncuk surat. Surat itu segera ditunjukkan kepada istrinya. Mereka membaca bersama-sama. Sang raksasa membelahkan matanya setelah membaca isi surat itu. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa sang dia sudah dibawa pergi oleh Angling Dharma. Jika raksasa Pancatnyaya ingin menyusulnya, sebaiknya beliau mengerahkan seluruh prajuritnya untuk berperang melawan Angling Dharma. Raja Pancatnyaya akan berangkat ke Pulau Jawa. Ia menyambut kedatangan Angling Dharma. Ia berkata kepada para istrinya, "Bersiap-siaplah semua, seluruhnya ikut aku. Aku segera berangkat. Akan kuhancur luluhkan kerajaan di Pulau Jawa itu." Semua istri menurut perintah raja raksasa itu. Mereka berdoa memohon restu para dewa. Raja juga memerintahkan istri-istrinya supaya menghadap dewa yang maha suci agar mereka menang di dalam peperangan nanti. Raja mengumpulkan para menteri dan para abdi. Mereka diperintahkan membunyikan bande dan gongbri. Pasukan tempur segera datang memenuhi panggilan. Para istri raksasa sudah siap menggunakan pakaian perang. Mereka beramai-ramai ke tempat persidangan dan berkumpul dengan segenap prajurit. Beribu-ribu prajurit berjalan menuju kerajaan untuk menghadap Pancatnyayana. Mereka ingin mendengar perintah langsung dari rajanya. Di dalam perjalanan mereka berteriak-teriak sembari bahwa mereka tak akan mundur dalam peperangan. Kala Srenggi mengawal para prajurit itu. Semua prajurit telah masuk di ruangan persidangan. Seluruhnya berbusana indah. Sebanyak 100 raksasa pemberian berada di barisan depan. 2 raksasa, Kaladrabala dan Kalarawu, memimpin para raksasa. 2 raksasa itu sangat sakti. Semuanya menggunakan pakaian utama. Mereka tampak gelisah, sangat buas seperti singa. Mereka berkumpul sehingga tempat itu menjadi penuh sesak. Sang Raja Pancatnyaya duduk di kursi manik. Para raja juga duduk rapi di depan. Istri-istri raja juga berada di depan dan terlihat saling melirik. Mereka tampak ketakutan. Mereka duduk bersila dengan tekunnya. Raja Pancatnyaya memerintahkan para prajurit
supaya menyiapkan perahu. Hal ini juga raja akan berangkat ke Pulau Jawa. Akan tetapi, kemauan raja itu segera dicegah oleh Patih Kalasrenggi. "Janganlah tuanku murka, Paduka bertindak terlalu nista. Kukuasai Paduka berarti lebih rendah. Paduka adalah raja termasyhur di dunia. Kalau Paduka berkenan, hamba yang akan menggempur Pulau Jawa hingga hancur. Pasti Angling Darma mati dan permaisurinya akan hamba serahkan kepada Paduka." Patih Kalasrenggi telah mengetahui kesaktian Angling Darma. Angling Darma sebagai penguasa Pulau Jawa tak terkalahkan. Kalau istrinya direbut, beliau bisa berjalan di udara seperti dewa. Begitulah kesaktian Angling Darma. Perahu dan kapal banyak yang bersandar, semua orang telah diperintahkan membawa sajali dan cerumpuk, yakni senjata perang. Tandu jolang dan cempana juga harus dibawa oleh para prajurit. Penjaga keamanan menjaga ketat sang raja Pencatnyaya. Para permaisuri membawa bendera bergambar Dewi Mayangsari. Mereka berada di barisan depan sambil mengibarkan benderanya. Tampak sangat indah jalannya upacara itu. Kereta para wanita dihiasi sangat indah dan beraneka warna. Sang raja menunggang gajah berada di barisan paling depan. Ia mengenakan busana berkilauan. Suara hiruk-pikuk para raksasa menyatu. Kapal besar telah menunggunya di muara. Mereka saling berebut manikanya. Beliau tentara Simbar menyuarai berjela-jela seperti gelombang air laut. Setelah perahu merapat di pesisir Malawapati, Raja Baksara mendahului turun. Raja Baksara adalah pemimpin bala tentara manusia, sedangkan Kalasrenggi adalah pemimpin bala tentara raksasa. Semua membuat perkemahan untuk raja dan para istrinya. Perkemahan itu tampaknya sangat megah. Perkemahan itu dibangun dengan kain jingga. Seluruh perkemahan yang dibangun itu sudah selesai. Raja para istrinya segera memasuki perkemahan tersebut. Surat tantangan dari Simbar Manyura. Perahu pasukan Pancatnyaya telah disandarkan di tepi-tepi pantai. Gegap gempita terdengar suara bala tentara raksasa itu. Mereka membuat kerusuhan dan mengacau desa-desa. Semua yang mereka lihat dihancurkan. Dengan pemberian ketakutan dengan ulah bala tentara raksasa itu, ia segera melarikan diri. Ia pergi ke kerajaan melawan untuk melapor kepada Arya Wijanaraka yang memimpin kerajaan melawan Selma Angling Darma. Seluruh warga dan para raja atau para pemimpin juga datang menghadap ke kerajaan Mahawa. Mereka menginginkan agar para penggawa selalu waspada menghadapi musuh dan Simbar Manyura. Demang Pabean sampai di istana, ia langsung melaporkan kedatangan desa-desa di pesisir yang sudah dihancurkan oleh pasukan Pencatnyayana dari Simbar Manyura. Demang Pabean sampai di istana, ia langsung melaporkan keadaan desa-desa di pesisir yang sudah dihancurkan oleh pasukan Pancatnyaya dari Simbar Manyura. Pancatnyaya ingin menguasai negeri Malawapati. Setelah mendengar laporan itu, Pangeran Arya Wijanaraka menjadi marah. Dadanya merah membara. Tumenggung Jayabaya menasehatinya bahwa sebagai penguasa janganlah terlalu cepat marah. Arya Wijanaraka memberi penjelasan tentang rencana penyerangannya kepada bala tentara Pancatnyaya. Ia juga mengingatkan bahwa kerajaan tidak boleh dikosongkan. Pangeran Arya Wijanaraka segera berunding dengan para pemimpin kerajaan. Mereka sepakat
akan menghadapi tentara raksasa di medan pertempuran. Pangeran Arya Wijanaraka mengingatkan agar mereka waspada. Semuanya harus kita lihat dengan sendiri dan sangat teliti. Kalau musuh hanya menghadang, janganlah kita menyerang terlebih dahulu. Kalau mereka menyerang, kita harus membuat perhitungan. Setelah para raja selesai berunding, semua punggawa siap beri, suaranya gemuruh tak henti-henti, seperti menebus angkara. Para prajurit sudah siap, demikian juga para panglima negara. Pasukan tempur sudah siap mengarahkan prajuritnya. Mereka berpakaian indah, beraneka warna. Mereka memakai perisai yang berlapis 3. Para prajurit punggawa menjadi daerah Widrabaha, Tunjangpura, Kumbina, Banjar, dan Traju. Candipurna sampai Mayura dan Bataratna juga dijaga para prajurit penggawa. Raden Dayaningrat bersenjata tombak dan banyak persenjataan lain. Beliau berkuda dan berbusana kuning, diikuti oleh 800 pasukan berpakaian seragam. Mereka merupakan pasukan utama. Tityan Dapongga juga menyiapkan pasukan perangnya. Para penjaga tampak seperti pagar bunga di tata batu apung, menyerupai gajah. Semua tentara pilihan menjadi komandan. Yang datang dari kerajaan luar sedang menyiapkan pasukan dan mengatur siasat perang. Sebagian supit udang adalah Modra dan Cempala. Mereka dibantu oleh Tanapi dan Bonjar. Bataratana, Mendurat, dan Terjau Tisna sebagai supri kiri. Yang menjadi supri kanan adalah Kumbihina, Kadraha, Lesanpura, dan Raja Tunjangpura. Raja Pancatnyaya sedang mengadakan perundingan dengan Kalasrenggi dan Raja Baskara. Sang raja bertanya tentang Angling Dharma. Bagaimana beritanya Angling Dharma? Apakah ia takut berperang? Pati Kalasrenggi menjawab pertanyaan rajanya. Pada malam hari, beliau datang. Yang menjaga istana adalah Arya Wijanaraka. Yang diindahkan adalah perang bernama Dayaningrat dan Ladak. Kedua orang itu amat perkasa dan sangat tampan. Selain itu, ada Arya Munjasa. Semuanya melindungi kerajaan di bawah pimpinan Arya Wijanaraka. Janganlah Paduka bertindak seperti itu. Paduka akan tercela di hadap rakyatnya. Raja Baskara melaksanakan perintah Raja Raksasa. Kentongan dipukul dan bende, gendreng, serta gong juga dibunyikan untuk membangkitkan semangat pala tentara. Semua rakyatnya keluar dari siap bertempur. Pasukan dipersilahkan kembali. Suaranya menggelegar seperti gelombang air pasang. Bala tentara riuh gemuruh. Setelah tiba di medan merang, pasukan itu berlaku seperti gajah mengamuk. Raja Baskara menunggu kuda. Ia bertekad tak akan mundur. Raja Baskara mengatur pasukan pilihan. Setelah itu, Raja Baskara memerintah Pancanonda berangkat ke kerajaan lawan untuk menyampaikan surat tantangan. Dalam perjalanan, Panconta dicegat oleh Ki Demang. "Hei, kamu orang dari mana?" Demikian sapaan Ki Demang. Yang ditanya menjawab, "Hamba utusan dari Simbar Manyura. Hamba diutus oleh Ki Pati untuk mengantarkan surat." Ki Demang menyuruh utusan itu berhenti di tempat itu. Ki Demang masuk ke persidangan dan melapor bahwa di luar ada utusan dari Simbar Manyura yang bermaksud menyampaikan suara. Dia Aryake memanggil utusan itu. Surat segera dibuka dan dibaca oleh Arya Wijanaraka. Setelah membaca surat itu, Arya Wijanaraka segera berkata, "Hai utusan, segeralah pulang dan katakan sang raja akan datang akan menyambutnya di medan perang." Di perkemahan, Raja Baskara sedang dihadapi para prajurit Pancanoda dan berlari-lari. Ia segera menyampaikan pesan Arya Wijanaraka.
Raja Baskara sangat murka lalu berkata kepada prajuritnya, "Para prajurit, pukul kentongan dan bunyikan bende." Mereka berhamburan bagaikan banjir saat hujan. Teriakan para prajurit bagaikan gelombang laut sedang pasang. Pasukan diatur sedemikian rupa, sehingga jika pasukan musuh datang semuanya akan kelihatan dari datangan tinggi. Pertempuran berlangsung dahsyat. Mereka hampir tak bisa membedakan antara lawan dan teman. Siap bertemu menjadi lawan, asap peluru menyebabkan arena itu menjadi gelap. Setiap berbenturan, mereka saling tusuk, saling merobek pakaian. Mereka saling menebas dengan pedang, saling mengapak dengan para panah dan lembing bagaikan hujan. Pasukan Adayadiningrat terdesak. Pasukan tentara pilihan tewas karena diserang secara membabi buta oleh Raja Prakasa. Arya mengunjang memohon bantuan, memanggil orang-orang pilihan. Mereka saling berhadapan dan paling memukul. Dengan punggawa dari negeri seberang juga banyak yang mati. Kejatuhan. Raja Bakara mengelalu prajuritnya maju. Para pemimpin juga bersama-sama menyerang Adayadiningrat. Mengunjangnya dan Dayadiningrat sangat kuat. Setapak pun mereka tak mundur. Konon, pasukan melawan kekurangan pangan. Mereka banyak yang mati. Soraknya seperti gelombang pasang sehingga berkobar-kobar di langit. Bumi terasa bergetar, berubah menjadi lautan darah. Raja Baskara segera berkata kepada para bupati dan para raja untuk meninggalkan medan perang. Ia mengatakan bahwa pasukan melawan sudah mundur ke tempat perlindungan. Raja Baskara segera melapor kepada raja raksasa itu. "Hamba mohon maaf, Ayu Wijayanaraka belum bisa hamba hancurkan. Sebelum sampai dia melawan, hamba dicegat oleh para prajurit tangguh." Sang raja raksasa naik darah setelah mendengar laporan itu. Ia segera memerintahkan para prajurit memukul kentongan. Para prajurit raksasa berteriak, semuanya hiruk pauk. Sang raja raksasa segera memakai pakaian kebesaran perang. Setibanya di medan perang, sang raja raksasa keluar sambil menahan amarahnya. Siasat perang segera diaturnya. Kalasrenggi menggunakan siasat nyaprit naba. Secepatnya para punggawa melawan mengatur pasukannya. Setelah selesai menyiapkan pasukan, para prajurit raksasa menerjang dan mengemuak. Pasukan melawan dihujani peluru dan tombak. Ada juga yang dikejar kemudian dirobek-robek hingga hancur lebur. Prajurit Malawa ketakutan. Mereka melarikan diri. Terpisah dari pasukannya, tak ada yang berbalik arah. Raja raksasa merasa menang dalam pertempuran itu. Kemudian raja raksasa mundur dan bersenang-senang di kemahnya bersama para pemimpin dan punggawa. Malapati menderita kekalahan. Sekian cerita yang dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Rahayu, Rahayu, Rahayu.